Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konnichiwa. Watashi wa Lailatul Husna desu. Yoroshiku onegai shimasu. Perkenalkan, saya Lailatul Husna dari Prodi Pendidikan Bahasa Jepang Fakultas Ilmu Budaya Universitas Brawijaya dengan NIDN 0023089104. Selamat datang pada video pembelajaran mata kuliah pengantar ilmu linguistik bahasa Jepang dengan kode PBJ 61130 di semester 5. Video pembelajaran ini merupakan kegiatan akademik dalam rangka pemenuhan syarat sertifikasi dosen tahun 2025. Mata kuliah ini merupakan sebuah pengantar tentang ilmu linguistik bahasa Jepang yang mana di dalamnya kita akan membahas tentang cabang-cabang ilmu linguistik seperti fonologi, semantik, morfologi, sintaksis, pragmatik, dan juga pemerolehan bahasa kedua. Dalam mata kuliah ini, mahasiswa dituntut untuk memahami teori-teori atau konsep-konsep dasar mengenai cabang-cabang ilmu linguistik khususnya untuk bahasa Jepang dan juga penerapannya dalam pendidikan bahasa Jepang. Mata kuliah ini menjadi dasar untuk mata kuliah di semester selanjutnya, Goyo Bunseki atau analisis kesalahan berbahasa. Video pembelajaran ini merupakan video pertemuan keempat, yakni dengan tema morfologi, yang mana di dalamnya akan membahas tentang struktur dan juga pembentukan kata dalam bahasa Jepang. Dalam pertemuan kali ini, mahasiswa diminta untuk memahami konsep-konsep dasar tentang morfologi dan juga meringkas materi-materi tentang morfologi bahasa Jepang. Mata kuliah ini menggunakan metode project based learning yang mana mahasiswa akan diminta untuk menyusun laporan presentasi berdasarkan telaah jurnal-jurnal yang berhubungan dengan linguistik bahasa Jepang, baik dari jurnal nasional dan juga internasional. Mata kuliah Nihongaku Gairong atau pengantar ilmu linguistik mempunyai capaian pembelajaran atau CPL Prodi sebanyak 3, yakni CPL 1, 2, dan 5. CPL 1 menunjukkan sikap religius dan toleransi terhadap keanekaragaman agama, suku, bangsa, dan budaya. CPL yang kedua menunjukkan sikap ikut bertanggung jawab secara mandiri dan berkontribusi secara bersama terhadap penegakan hukum, etika, norma untuk kehidupan bermasyarakat. CPL 5 menguasai teori dasar tentang kebahasaan atau linguistik yang mencakup budaya Jepang yang dapat diaplikasikan dalam pendidikan bahasa Jepang. Sedangkan untuk CPMK atau capaian pembelajaran mata kuliah ada 3. Yang pertama, memahami teori dalam masing-masing bidang ilmu linguistik bahasa Jepang. CPMK kedua, menjawab pertanyaan dan mengidentifikasi kesalahan pada jawaban latihan soal. CPMK ketiga, menerapkan teori dalam pembelajaran bahasa Jepang. Hai, minasan, ohayo gozaimasu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya di mata kuliah Nihongaku Gairong atau pengantar linguistik khususnya untuk bahasa Jepang. Kalian bisa mengecek ya, sebenarnya bisa mengecek setiap minggunya di RPS, di minggu pertama apa, 2, 3, dan 4 seperti apa. Jadi harapannya apa sih, kalian bisa menyiapkan terlebih dahulu materinya. Jadi sebelum masuk mata kuliah morfologi misalnya untuk minggu ini, kalian bisa belajar dulu, cari-cari tahu morfologi itu secara umum itu seperti apa gitu. Nah, jadi ya karena ini bukan pertemuan pertama, di minggu lalu, di pertemuan sebelumnya kalian sudah belajar materi lain. Nah, dari situ, apakah ada yang masih ingat dengan materi ini? Aksen to wa nan desu ka atau aksen itu apa? Aksen itu kayak tinggi rendahnya dari suatu kalimat, mungkin saja kayak gaya bahasa gitu. Ya, oke. Intinya memang aksen itu hubungannya dengan tinggi rendah atau pitch. Jadi kalau misalkan kalian mencari informasi di jurnal atau di buku, mungkin
ya kosakata yang dipakai beda. Intinya tinggi rendah bunyi atau pitch bunyi gitu. Jadi untuk di ilmu kebahasaan atau linguistik nanti istilahnya pakai bunyi. Jadi jarang menggunakan suara gitu. Jadi pakainya bunyi. Meskipun yang diucapkan oleh manusia sebutnya bunyi. Itu. Oke, aksento atau aksen ya. Lanjutnya intonation. Biasanya ini satu materi memang, aksen dan intonasi. Jika tadi misalnya aksen tinggi rendahnya kalimat ya tadi. Intonasi apa? Apa bedanya? Ya, Indah, mungkin saya intonasi itu tinggi rendahnya suara ketika berbicara, tapi ada emosi di dalamnya. Oh gitu. Ya, mudahnya untuk aksen ini tatarannya kata, watashi, gakko, anata dan lain sebagainya. Sedangkan intonasi itu kalimat. Gitu. Jadi ya ada kata dalam satu kalimat. Nah, intonasi ini membahas tentang tinggi rendahnya nada atau tinggi rendahnya bunyi di akhir kalimat. Sedangkan aksen, kalian ada yang tahu misalnya contoh aksen kata, penggunaan aksen. Hai. Ame sama ame kenapa? Apa itu? Oh, ame sama hujan. Oke. Untuk aksen ini tatarannya kata, per kata. Sedangkan intonasi itu per kalimat. Itu intinya sebenarnya secara umum seperti itu. Oke. Jadi saya rasa sudah oke. Lalu selanjutnya ke morfologi. Morfologi ini dalam bahasa Jepang cara bacanya apa? Hai. Ketairong. Hai, ketairong. Titik-titik rong di pertemuan sebelumnya juga sudah titik-titik rong ya membahas tentang ilmu titik-titik gitu ya. Kalau kalian bisa atau masih ingat gitu kan kanji ini atau yang di depan ini kanji katachi ya, hubungannya dengan bentuk. Nah ini katachi. Nah dari kanjinya saja kita bisa pahami ini ternyata ilmunya membahas tentang apa sih katachi. Katachi itu apa sih bahasa Indonesianya? Ya jadi ini membahas apa? Ya bentuk kata secara umum seperti itu. Jadi biasanya yang berubah-ubah kan yang bagian depan. Kalau misalkan nanti belajar linguistik di pertemuan berikutnya atau kalian baca jurnal, buku yang berbahasa Jepang, nah ini biasanya yang berubah tuh bagian depan-depan. Kalian bisa mencari tahu ini membahas apa dari kanjinya gitu. Ikano bungo mite kudasai. Hanya mite kudasai saja nih, nggak usah yonde. Jadi ini sebenarnya satu kalimat yang sama. Tapi untuk yang bagian atas untuk yang bagian atas di sini, misalnya ini nomor 1, ini nomor 2 lah. Untuk yang nomor 1, ini adalah kalimat lengkap yang sengaja saya beri spasi karena biasanya kalau di buku Shokyu, kalau kalian melihat di buku Shokyu, Minano Nihongo Shokyu, yang pertama itu biasanya akan ada spasi. Dipakai untuk membantu pembelajar pemula. Kan sebenarnya di bahasa Jepang tidak ada spasi nih, tapi ya karena masih baru dikasihlah spasi-spasi biar kita tahu mana yang ada maknanya, mana yang tidak. Gitu. Jadi kalian mungkin kalau misalkan sudah banyak belajar kosakata atau ya renshu banyak, itu pasti lebih mudah membaca yang pakai kanji daripada hiragana yang berjejer-jejer gitu. Jadi ketika misalnya kalian mengecek soal JLPT lah, kalian sudah di semester akhir gitu, semester 5 misalnya, terus ngecek yang N5 misalnya. Nah, kalian bisa jadi ada perasaan ini kanji yang mana? Maksudnya ini mana yang partikel dan mana yang bukan, kan jadi bingung karena itu campur gitu. Kadang misalnya hahawa, kalau misalkan tidak pakai kanji kan jadi hahaha, ya kan? Nah, seperti itu. Jadi saya dulu juga ada perasaan seperti itu. Jadi oh ya, kanji juga membantu untuk mengecek ini mana kosakata yang punya makna, mana yang partikel dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau morfologi
atau ilmu yang membahas tentang bentuk tadi, biasanya yang dijadikan objek penelitian kan morfem, perkata, morfem. Nah itu jadi istilahnya namanya morfem. Kalau fonologi, fonem. Itu jadi ada istilahnya. Morfem. Nah di sini adalah pembagian morfemnya. Yang di garis miring itu ini ya pembedanya. Jadi kalau misalkan di sini ada taro kungwa, oh, ada yang tahu kanjinya? Taro kungwa. Shizuoka Daigaku. Shizuoka Daigaku de Kyoiku wo mananda. Nah jadi taro itu satu morfem hitungannya, kung satu morfem, wa satu morfem dan seterusnya. Jadi ini garis miring dipakai untuk membedakan ini morfem yang berbeda gitu. Ada goi tekina ini dan juga bumpo tekina ini. Intinya kalau goi tekina ini itu punya makna sendiri kalau punya makna jika berdiri sendiri. Itu taro misalnya. Kalau di sini ya mungkin ya mungkin kalau misalkan yang belakang tidak terlihat dengan jelas. Nah ini goi taro punya makna. Nama orang misalnya. Kung juga ada. Sedangkan wa ini masuknya bumpo teki atau gramatikal. Gitu. Jadi ada makna leksikal, ada makna gramatikal. Kalau gramatikal berarti kan maksudnya masuk ke grammar atau tata bahasa. Dia tidak akan punya fungsi kalau tidak ada kalimat atau kata yang menjadi pendamping. Misal tiba-tiba de, nah gitu kan. Tiba-tiba wa gitu kan tidak. Jadi watashi wa, anata wa, gakko wa dan lain sebagainya. Nah, jadi semacam itu. Selain tadi kita bisa mencari tahu morfemnya seperti apa dalam satu kalimat ini, kalian juga bisa mengecek maknanya juga. Ada makna leksikal dan gramatikal. Kalau leksikal bisa berdiri sendiri, sedangkan gramatikal tidak bisa berdiri sendiri. Itu. Oke. Selanjutnya, selain membahas tentang morfem dan jenis-jenisnya, di morfologi ini juga membahas tentang ikeiso. Ketaiso tadi kan sudah. Ketaiso dan ikeiso. Ikeiso ini intinya adalah perubahan. Sebenarnya, ya. Ya. Jadi sebenarnya ini sudah kalian pelajari dari bab 1 Minano Nihongo sebenarnya, tapi kan kalian mungkin tidak tahu ini teori apa dan lain sebagainya karena ya yang kita pelajari bahasanya bukan kebahasaan linguistiknya gitu. Misalnya untuk di sini saya ambil bentuk hiki ya. Apa sih hiki? Ekor. Ya. Untuk hewan kecil gitu ya. Nah, untuk 1 ekor misalnya nyebutnya ippiki. Untuk 2 ekor nihiki. 3 ekor Samniki. ya. Jadi dari 1 hiki, 1 pengucap pelafalan bisa jadi 3. Ada ya hiki, ada piki, ada biki gitu. Nah ini juga termasuk dalam materi morfologi. Jadi ada perubahan bentuk. Lagi-lagi kita membahas tentang bentuk gitu. Jadi sebenarnya tidak biasanya nanti kalau untuk di penelitian memang ada gabungannya, misal morfo semantik. Jadi morfologi sama semantik, perubahannya apakah berpengaruh ke makna. Tapi kalau murni morfologi biasanya tidak membahas makna. Jadi ya sudah, ya kita otak-atik aja bentuknya kenapa, adakah yang hilang, adakah yang ketambah huruf dan lain sebagainya. Nah, semacam itu. Nah, ini adalah salah satu contoh. Sebenarnya kalau di kata bantu bilangan Jepang kan lumayan banyak. Selain hiki, apa saja yang bisa berubah? Fung. Ipung, nifung, ya yang kita pelajari ya di kehidupan sehari-hari lah. Berapa menit? Misalnya sepasang dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya, oke. Keitaiso no henka. Keitaiso no henka ni yoru bungrui. Hai. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia apa? Perubahan morfem. Ya. Ya, pengelompokan atau jenis-jenis gitu ya, jenis-jenis yang berdasarkan perubahan. Jadi ada 5 jenis.
Yang pertama adalah rendaku. Kalau kalian lihat dari contohnya adalah waka plus ki gitu ya. Jadi ada kanji wakai, waka plus ki. Tapi bacanya jika digabung menjadi wakagi. Jadi intinya rendaku ini apa sih perubahannya? Jadi ada dua morfem nih, ada dua kata lah, dua silabel, dua morfem. Yang depan tetap cara bacanya, yang belakang ganti, gitu. Jadi rendaku itu untuk jenis pertama intinya jika ada dua kata gitu, yang belakang ini ada perubahan di bagian awal. Ini kebetulan memang satu silabel, satu pengucapan. Intinya yang di bagian awal di kata kedua. Nah yang kedua ada tengong. Sake plus ya menjadi sakaya. Berarti yang berubah atau yang mengalami perubahan yang Depan. ya. Depan yang bagian mananya tapi? Bagian Ya. belakang. Jadi bagian belakang huruf pertama, kata pertama. Gitu. Jadi harus jelas karena ini kan ada dua ya. Jadi ada oke. Ini kan ada dua. Intinya kalau dalam bahasa Indonesia mungkin ada dua suku kata lah. Dua silabel gitu. Jadi ada sa dan ke. Mana yang berubah, sa-nya atau ke-nya? Ya, ke-nya berarti fonem yang terakhir gitu. Jadi bagian akhir di kata pertama. Yang kedua, datsuraku dari kawa plus hara menjadi kawara. Berarti jadi ada apa? Ada hilang yang bagian mana? Huruf di kata kedua. Huruf awal. Di kata kedua. Ya, kalau misalkan di hiragana kan huruf pertama. Tapi kalau misalkan kanji berarti kan nggak bisa hilang kan, kanjinya tetap gitu. Berarti ada silabel atau bagian awal di kata kedua gitu. Oke, tsugi tenka. Tambahan. Haru plus ame. Ya, menjadi haru same. Berarti di sini ada tambahan di kata kedua, di awal kata kedua. Harus. Ini contoh saja, mungkin yang lain ada ya. Selanjutnya rendaku to tenka. Berarti ada dua jenis. Jadi ada gabungan dari jenis yang ini dan jenis yang ini gitu. Contohnya di sini ada sake plus taru menjadi saka daru. Jadi sake yang harusnya berakhiran vokal e menjadi a, yang belakang dari taru menjadi da gitu. Jadi ada dua perubahan. Ini ya ada 5 jenis untuk perubahan gabungan ya di sini jadinya. Jadi compound words atau kata gabungan. Itu. Oke, dari sini kita lanjut ke renshu. Kalau mau catat juga boleh, karena ini mungkin masih baru ya. Ada istilah baru gitu. Ada rendaku, intinya apa? Tengong, intinya apa? Datsuraku, intinya apa? Tenka, intinya apa? Kalau yang nomor 5, ini kan gabungan. Jadi gabungan antara rendaku dan tenka saja, gitulah intinya. Oke, karena setelah ini ada renshu. Oke, jadi kalau ada yang bisa jawab, ada yang mau jawab juga bisa angkat tangan nanti. Oke. Renshu shimasho. Ini kelihatan nggak ya sampai belakang? Kelihatan ya? Oke. Kata gabungan. Hai. Oh ya, hai. Hai, itu menggunakan rendaku dari hai sama sara jadi hai zara. Ada jawaban lain? Ya, oke. Benar-benar. Ya. Hai plus Sara jadi hai Zara. Misalnya ini kita simpan dulu ya untuk jawabannya, nanti di akhir kita cek bersama. Oke. Segi. Apa plus apa jadi apa?
これ何も変わってないんじゃない？金具、金具ではない。金具。 Ya, hai, aman sang. 金具じゃないんだ。 Kanagu, Kanagu. yang kane sama gu berubah e-nya jadi a jadi tenong. Tengong. 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 Jadi yang pertama Rendaku. rendaku. Oke. Tsugi sambang. これも低音じゃないの？え？雨音でしょ？雨音。 Mungkin bisa jadi jawaban yang tadi diulang lagi sama jenisnya, misalnya sama nomor 1 misalkan. Belum tentu beda. Kanagu. Amaga. Hai, hai. Hai. Tengong desu. Tengong. Hai. Dari apa? Ame dan oto jadi ama oto. Ama oto. Ya berarti yang berubah terakhir di kata pertama ya. Kata pertama. Oke. Sama kayak kanagu. Oke. Tsugi. Saki nandaっけね。酒屋の後何だったんだろう。酒屋の後。Sensei nggak boleh balik lagi slide-nya. Kini sebisanya dulu saja, nanti kita kembalikan. Hai. Sebisanya aja, setaunya apa? Hombako. Hako kara bako dinatta. Sebelum bawah tadi istilahnya apa? Yang berubah. Hai. これもあれか連絡。そう連絡。 Hombako. Oke. Terakhir? Masao でしょ。あ、これははい。Hai. Tenka dan rendaku. Dari ma sama ao jadi masao. Masao. Oke. Hai, kita kembalikan. Yang pertama tadi kan Haizara. Haizara berarti rendaku. Soal yang kedua Kanagu. Kanagu. Kanagu masuk ke Tengong. Tengong. Yang ketiga Amaoto. Amaoto. Mo rendaku desu. Rendaku? Rendaku. Amaoto. Dari Ame soalnya. Rendaku tuh yang belakang. Tengong deshita. Ya. Sumimasen. Lalu selanjutnya Hombaku. Hombako baru rendaku. Rendaku lagi. Hai. Yang terakhir Masao. Rendaku tenka. Kalau rendaku sama tenka berarti bagian yang ini ya. Bagian yang Tengah-tengah. Bagian kata pertama di bagian akhir berubah, lalu ada tambahan. Hai. Tuh. Nah, oke. Semacam itu. Dari sini coba saya bentar. Ups. Rendaku tengong. Oh, ini. Oke. Karena tadi sudah dibahas, kita langsung ke aplikasi saja. Jadi kita belajar untuk hari ini untuk apa sih? Karena kalian sudah semester menuju ke akhir. Jadi kalau misalkan ada yang tertarik, misalkan ingin meneliti tentang linguistik, karena kebetulan hari ini morfologi ya, mungkin nanti di pertemuan berikutnya ada ilmu lain. Kalian mau mengambil tema hari ini atau tema yang selanjutnya juga sebenarnya oke saja. Sebentar. Ups. Sepertinya masuk
Oke. Nah, salah satu judul penelitian tentang morfologi bahasa Jepang salah satunya adalah proses pembentukan gairaigo dalam buku teks Minano Nihongo kajian morfologi. Itu. Mungkin ini materi yang terakhir untuk hari ini. Apakah ada pertanyaan? Saya Sensei. Hai. Sebelumnya nama saya Fadil Maulana, absen 3. Ya, Saya Fadil, ingin bertanya untuk abbreviation sama di bagian ada yang mirip tadi datsuraku pada bagian compound tadi Sensei. Itu sedikit mirip menurut saya. Apakah bagian datsuraku yang compound itu dibuat seperti itu karena memiliki tujuan untuk mempersingkat seperti abbreviation atau tidak? Itu saya sedikit penasaran Sensei. Sebenarnya di sini kebetulan di bagian bawah mana ya? Jadi di halaman yang bawah ini sebenarnya sudah ada pembahasan kenapa kira-kira faktor-faktornya apa saja, kenapa kok pembelajar atau mungkin orang-orang lebih suka menyingkat. Yang pertama kan ada familiarity, lebih familiar itu, makanya tadi kan saya tanya misal Kong ini apa, ya taunya pokoknya bendanya ini misalnya AC, tapi kalau disuruh memanjangkan itu belum tentu benar, karena kan ada yang ini harus panjang pakai dashu, ada yang tidak. Nah, karena familiar saja. Yang kedua, gairaigo writing understanding, karena memang nggak paham. Ya kalau misalkan belajar otodidak ya atau nonton anime atau apa, ya pokoknya yang disebutkan di situ itu, terus dia tidak mencari tahu ini awalnya dari mana misalnya. Nah, akhirnya taunya singkatan gitu. Atau di sini memang long or short of gairaigo compound words. Nah, ini tadi sebenarnya sudah disinggung karena tidak tahu kata aslinya ini bagaimana gitu. Contohnya di sini kan ada one p dari one piece. Jadi karena hampir mirip dengan yang kedua sebenarnya, karena tidak tahu ini panjang atau pendek. Dan di sini gairaigo itu kan mengikuti pelafalan ya. Jadi kadang memang di bahasa aslinya, misal bahasa Inggris tuh apa tiba-tiba dikatakan atau digairaigo kan tuh beda gitu. Jadi karena ada kata-kata yang mengandung panjang dan mengandung pendek, akhirnya bisa jadi apa ya, membuat pemahaman siswa atau mahasiswa di sini keliru. Sudah. Jadi untuk hari ini kita cukupkan. Kalian misalnya jika kalian memang pengen cari tahu lebih lanjut tentang morfologi, misalnya kalian bisa cek di jurnal atau buku-buku yang ada di perpus atau e-book juga bisa gitu ya. Jadi silakan bisa menambahkan referensi di luar juga. Oke, jadi hari ini kita belajar apa saja? Mereview ulang aksen. Ya, mereview aksen intonasi. Lalu ya, jenis-jenis. Ada morfem atau apa, terus jenis-jenisnya, ada gabungan kata tadi, ada yang ditambah, ada yang dikurangi, ada yang hilang tadi kan. Terus ada perubahan ya, tadi yang hiki menjadi biki dan piki. Nah, semacam itu. Jadi untuk pertemuan berikutnya nanti kita presentasi, nanti kan sudah ada kelompok-kelompoknya, nanti silakan cari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan morfologi, lalu silakan dipresentasikan gitu. Ya, untuk hari ini kita cukupkan. Sekari sama des, mata raishu, arigatou gozaimasu. Demikianlah video pembelajaran pada pertemuan keempat, yakni morfologi bahasa Jepang pada mata kuliah pengantar ilmu linguistik bahasa Jepang. Terima kasih telah mendengar dan menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Sanin yoreba manjunachie. Pengajar yang baik tidak hanya mengajar satu arah saja, tetapi juga mengajak pembelajar untuk berdiskusi dan mencurahkan pemikiran mereka. Sekari sama deshita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.